Tapi bagi orang-orang yang Islamofobia, benci betul kalau udah dengar Arab, Islam, benci betul, saudara. Nah, ini berbahaya. Nah, atau sekarang, saudara, kita lihat Gubernur Jawa Barat, ada rumah sakit umum daerah di Jawa Barat, namanya Rumah Sakit Umum Daerah Al-Ihsan. Nah, kenapa dikasih nama Al-Ihsan? Karena dulu waktu bangunnya kerjasama Pemda dengan basis Deddy Mulyadi kembali mencuat. Kali ini, bukan karena program sosialnya yang menginspirasi, melainkan karena tuduhan berat yang dilontarkan oleh Habib Rizik Syihab. Tuduhan yang, bagi sebagian orang, terdengar mengagetkan, bahkan menyesakan. Habib Rizik menyebut Deddy sebagai sosok yang anti-Islam, bahkan mengarah pada sebutan kafir, hanya karena dianggap membantu gereja dan mengganti salam "Assalamualaikum" dengan "Sampurasun". Bagi Rizik, salam dalam Islam adalah simbol suci yang tidak boleh digantikan oleh sapaan budaya, seindah dan setua apapun tradisinya. Ia menegaskan, Sampurasun mungkin bermakna baik, tetapi tidak bisa disejajarkan, apalagi menggantikan salam yang berasal dari wahyu. Ucapan itu disampaikan dengan nada tegas, memantik reaksi keras dari pendukungnya. Namun, tuduhan itu tidak berhenti di soal salam. Rizik juga menyoroti pernyataan Deddy di masa lalu, yang pernah menyebut bahwa Islam adalah agama pendatang di tanah Nusantara. Menurutnya, ucapan seperti itu bisa memunculkan kesan bahwa Islam bukan bagian dari warisan leluhur bangsa. Di matanya, ini bukan sekadar opini sejarah, melainkan sinyal adanya pandangan yang mengikis akar Islam di Indonesia. Tidak cukup sampai di situ, Rizik menuding bahwa sikap Deddy menunjukkan semacam Islamofobia terselubung. Baginya, ini bukan soal perbedaan pandangan budaya, melainkan bentuk nyata kebencian terhadap Arab dan simbol-simbol Islam. Ia menganggap bahwa di balik bahasa santun dan gestur ramah, tersembunyi agenda yang berbahaya bagi akidah umat. Isu ini semakin panas ketika Rizik mengungkit perubahan nama RSUD Al-Ihsan menjadi RSUD Welas Asih. Perubahan yang, menurutnya, adalah bukti lain bahwa Deddy sedang menghapus jejak simbol-simbol Islam di ruang publik. Nama Al-Ihsan, yang berbau Arab Islami diganti dengan bahasa lokal, dan itu, dalam logika Rizik, adalah langkah untuk menjauhkan masyarakat dari identitas agamanya. Bagi sebagian orang, tuduhan ini terdengar mengada-ada. Tapi bagi pendukung garis keras, ucapan Rizik adalah kebenaran yang harus dibela. Mereka memandang setiap langkah Deddy sebagai ancaman, dan setiap pembelaan dari pihak lain dianggap sebagai alibi semata. Narasi ini pun cepat menyebar di media sosial, memicu debat sengit di kolom komentar. Di sisi lain, Deddy Mulyadi tak tinggal diam. Dengan nada tenang, ia menegaskan bahwa Sampurasun hanyalah bagian dari penghormatan budaya Sunda, bukan pengganti salam Islam. Ia mengaku selalu menggunakan Assalamualaikum dalam konteks ibadah atau forum keagamaan, dan Sampurasun digunakan sebagai wujud cinta terhadap akar budaya. Baginya, ini bukan pertentangan, tapi perpaduan. Soal membantu gereja di Cianjur, Deddy menjelaskan bahwa tindakannya murni kemanusiaan. Gereja itu sedang terlilit utang dan terancam disita bank, sehingga jemaatnya akan kehilangan tempat ibadah. Deddy membeli aset tersebut dari BPR, lalu mengembalikannya kepada jemaat secara cuma-cuma. Baginya, itu adalah bentuk menjaga harmoni antar umat, bukan bentuk mengkhianati Islam. Tindakan ini mendapat apresiasi dari banyak pihak, termasuk tokoh-tokoh lintas agama. Namun, di mata sebagian kelompok, bantuan kepada rumah ibadah non-muslim adalah bukti nyata bahwa Deddy tidak berpihak pada Islam. Sebuah penilaian yang, bagi Deddy, sangat menyakitkan. Ia mengatakan, kalau menolong sesama dianggap salah, lalu nilai kemanusiaan itu ada di mana? Meski tuduhan terus bergulir, Deddy memilih untuk tidak melawan dengan kata-kata kasar. Ia tetap menjalani aktivitasnya, belusukan ke desa-desa, membantu warga miskin, membangun fasilitas publik, dan mengunjungi pesantren. Semua itu, baginya, adalah jawaban nyata atas tuduhan yang diarahkan kepadanya. Di kalangan masyarakat biasa,
Terutama warga Jawa Barat, dukungan terhadap Dedi justru menguat. Banyak yang menilai bahwa tuduhan Habib Rizik terlalu berlebihan dan lebih bernuansa politik ketimbang agama. Mereka melihat Dedi sebagai pemimpin yang berani melawan arus, mengedepankan persatuan tanpa membedakan latar belakang. Namun, serangan verbal dari Rizik dan kelompoknya terus berdentum. Video ceramah yang berisi tuduhan itu viral di berbagai platform, menambah panas perdebatan. Setiap potongan video dipelintir, setiap kalimat diperdebatkan, hingga sulit membedakan mana fakta, mana propaganda. Bagi Dedi, ini bukan pertama kalinya ia difitnah. Sejak lama, ia sudah terbiasa menjadi sasaran kelompok yang menolak pendekatan moderat. Tapi kali ini, tuduhan yang diarahkan bukan hanya soal kebijakan, melainkan langsung menyentuh identitas keagamaannya. Itu membuatnya harus lebih hati-hati, agar pembelaannya tidak justru memicu perpecahan yang lebih dalam. Akhirnya, bab ini menjadi gambaran awal bahwa perselisihan ini bukan hanya soal salam atau nama rumah sakit. Di baliknya, ada benturan ideologi, perebutan narasi, dan permainan politik identitas yang sengaja dibakar untuk menguji keteguhan seorang Dedi Mulyadi di tengah badai tuduhan. Di tanah Sunda, kata Sampurasun bukan sekadar sapaan. Ia adalah warisan leluhur yang memuat doa, harapan, dan penghormatan. Sebuah ungkapan yang telah berusia ratusan tahun, diucapkan di sawah, di pasar, di balai desa. Setiap kata di dalamnya menyimpan makna persaudaraan yang tak lekang dimakan zaman. Bagi Kang Dedi Mulyadi, Sampurasun adalah identitas. Ia percaya bahwa di tengah derasnya arus modernisasi, masyarakat harus tetap memegang akar budayanya. Namun, ia juga tidak pernah menafikan kemuliaan salam Islam. Baginya, keduanya bisa berjalan beriringan, salam agama sebagai doa, salam budaya sebagai perekat sosial. Tapi di mata sebagian pihak, dua salam itu tak bisa disandingkan. Habib Rizik menganggap, penggunaan Sampurasun di panggung publik sama saja dengan menggantikan salam umat muslim. Ia menilai, sapaan itu bisa menggeser identitas keislaman yang seharusnya dijaga. Bagi Rizik, simbol itu bukan hal sepele, ia adalah benteng akidah. Pernyataan itu langsung memecah opini publik. Ada yang setuju, ada yang menolak mentah-mentah. Di media sosial, perdebatan meletup. Potongan video Kang Dedi mengucapkan, Sampurasun, disandingkan dengan ceramah Habib Rizik, menciptakan ilusi pertentangan yang semakin mengeras. Namun di lapangan, warga desa melihatnya berbeda. Mereka tahu betul, Dedi tak pernah datang ke masjid tanpa salam, Assalamualaikum. Mereka mendengar sendiri, bagaimana ia memulai setiap sambutan di acara keagamaan dengan kalimat suci itu. Dan setelahnya, ia menutup dengan Sampurasun sebagai jembatan kepada semua kalangan, termasuk non-muslim. Disinilah letak masalahnya, perbedaan tafsir. Bagi yang mengenal Dedi secara dekat, tak ada yang perlu diragukan dari imannya. Tapi bagi mereka yang melihat dari potongan-potongan video, narasi yang dibentuk bisa sangat berbeda. Itulah yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin menjatuhkannya. PWNU Jawa Barat pun angkat bicara. Mereka menegaskan bahwa penggunaan salam budaya tidak bertentangan dengan Islam, selama tidak dimaksudkan untuk mengganti salam agama. Bahkan, dalam tradisi Islam Nusantara, budaya lokal kerap menjadi sarana dakwah yang efektif. Pernyataan ini menjadi tameng bagi Dedi di tengah serangan bertubi-tubi. Namun, serangan verbal dari kelompok garis keras tidak surut. Mereka menganggap pembelaan Nuh hanya upaya politik untuk melindungi orang yang berpihak pada pluralisme. Kata pluralisme itu sendiri bagi mereka adalah ancaman, sesuatu yang dianggap melemahkan dominasi agama dalam ruang publik. Di tengah kegaduhan itu, Dedi tetap berjalan di jalannya. Ia blusukan, menyapa warga dengan salam agama di masjid, dan salam budaya di pasar. Ia percaya bahwa harmoni harus dibangun dari ruang-ruang kecil, bukan dari panggung debat yang penuh kebencian. Tapi badai narasi negatif tak pernah benar-benar reda. Setiap kali Dedi menolong kelompok minoritas,
potret itu digunakan untuk menuduhnya semakin jauh dari Islam. Padahal, niatnya sederhana, menjadi manusia yang bermanfaat bagi semua. Ia tahu, menolong tanpa melihat agama adalah ajaran universal yang juga diajarkan dalam Islam. Bahkan dalam sejarah, Rasulullah pun menolong siapa saja tanpa memandang keyakinan. Inilah yang menjadi pegangan Dedi. Tapi ia sadar, dalam arena politik, logika kasih sayang sering kalah oleh logika massa. Tuduhan lebih cepat menyebar daripada klarifikasi. Kang Dedi tidak mencari pembenaran lewat kata-kata panjang. Ia memilih membuktikan lewat tindakan. Ketika ada pesantren yang butuh bantuan, ia hadir. Ketika ada pura yang memerlukan perbaikan, ia turun tangan. Dan ketika gereja di Cianjur terancam hilang, ia hadir sebagai penolong. Bagi sebagian orang, ini adalah bukti keberanian moral. Tapi bagi sebagian lainnya, ini adalah peluru untuk menembaknya di ruang publik. Perbedaan persepsi inilah yang membuat narasi tentang Dedi Mulyadi begitu panas, penuh kontradiksi, dan sulit dipisahkan dari aroma politik identitas. Pada akhirnya, bab ini menunjukkan bahwa kontroversi Sampurasun bukan sekadar soal sapaan. Ia adalah gambaran benturan antara budaya dan tafsir agama, antara niat baik dan kecurigaan, antara harapan untuk merajut persatuan dan upaya memecah belah demi kepentingan tertentu. Begitu tuduhan Habib Rizik terhadap Kang Dedi Mulyadi diucapkan di depan publik, jagat maya seolah terbakar. Potongan video ceramahnya menyebar seperti api yang menyambar dedaunan kering. Tanpa menunggu klarifikasi, ribuan akun mulai membagikan cuplikan itu, lengkap dengan caption yang provokatif. Judul-judul sensasional bermunculan di berbagai kanal. KDM anti-Islam, bantu gereja, Dedi Mulyadi murtad, dan Sampurasun, simbol kafir, menghiasi beranda media sosial. Bagi sebagian warganet, ini adalah gosip politik yang seru. Tapi bagi pendukung garis keras, ini adalah seruan perang ideologis. Di Facebook, grup-grup tertentu mulai memobilisasi anggotanya. Mereka mengunggah foto-foto Dedi saat menghadiri perayaan Natal, atau ketika berdiri di depan bangunan gereja. Setiap gambar diberi narasi miring, memancing emosi pembacanya. Komentar pun membanjir, banyak di antaranya penuh caci maki dan hujatan. Twitter tak kalah riuh. Tagar-tagar KDM kafir sempat merangkak naik ke trending lokal. Sejumlah akun anonim aktif menandai tokoh-tokoh agama dan politik, berharap agar isu ini semakin meluas. Beberapa bahkan membuat utas panjang yang mencampur fakta, opini, dan fitnah menjadi satu adonan yang sulit dibedakan kebenarannya. YouTube menjadi medan perang berikutnya. Potongan-potongan video ceramah Habib Rizik diunggah ulang dengan judul clickbait. Di kolom komentar, para penonton terbelah dua, satu pihak memuji keberanian Rizik, pihak lain membela Dedi dan menuduh Rizik memelintir isu untuk kepentingan politik. Instagram memunculkan tren baru, meme-meme yang menyindir Dedi bermunculan, sebagian kasar, sebagian menggelitik. Namun, di sisi lain, akun-akun pendukung Dedi membalas dengan infografis tentang program sosialnya, menunjukkan bahwa ia juga membangun masjid, pesantren, dan membantu ribuan warga miskin. TikTok, dengan algoritmanya yang cepat menyebarkan konten viral, mempercepat eskalasi. Video-video singkat yang memotong pernyataan Dedi tanpa konteks membuatnya tampak seolah benar-benar menolak salam Islam. Padahal, dalam versi lengkapnya, ia justru mengucapkan salam agama sebelum salam budaya. Di tengah hiruk pikuk itu, para influencer politik mulai mengambil posisi. Ada yang terang-terangan mendukung Dedi, menyebutnya sebagai korban fitnah terencana. Ada pula yang mendukung narasi Rizik, menganggap ini sebagai ujian bagi umat untuk memilih pemimpin sejalan syariat. Dedi sendiri tidak menghabiskan waktunya untuk membalas satu persatu komentar atau unggahan yang menyerangnya. Ia tahu, melawan fitnah di dunia maya adalah pekerjaan tanpa akhir. Sebaliknya, ia fokus membuat konten positif, video belusukan, bantuan sosial, dan dialog budaya dengan harapan narasi positif bisa menyaingi gelombang negatif. Namun,
Tim media Dedi menghadapi kenyataan pahit, konten positif tidak pernah viral secepat konten provokatif. Sebuah video ia membantu anak yatim mendapat ribuan penonton. Sementara potongan video tuduhan anti-Islam meraup jutaan penonton hanya dalam hitungan jam. Situasi ini semakin rumit ketika beberapa tokoh politik ikut bersuara, memanfaatkan momentum untuk mendulang popularitas. Ada yang menggunakan isu ini untuk menyerang rival politiknya, ada pula yang hanya ingin tampil relevan di mata publik. Dalam keriuhan itu, kebenaran semakin sulit ditemukan. Bagi masyarakat awam, banjir informasi ini membingungkan. Mana yang benar, mana yang bohong, mana fakta, mana fitnah. Batasnya menjadi kabur, tertutup oleh tumpukan narasi yang berseliweran tanpa kendali. Bab ini menjadi bukti bahwa di era digital, reputasi seseorang bisa dihancurkan hanya dengan satu potongan video dan ribuan jempol yang bergerak cepat. Tuduhan yang seharusnya diuji kebenarannya di dunia nyata, kini menjadi senjata di medan perang virtual yang lebih kejam dari apapun. Setelah isu bantuan gereja di Cianjur menjadi viral, pihak-pihak yang ingin menjatuhkan Kang Deddy Mulyadi tak berhenti di situ. Mereka mulai mengangkat kembali berbagai kebijakan lama yang pernah ia buat ketika menjabat Bupati Purwakarta, terutama soal penamaan fasilitas umum. Salah satu yang paling sering dijadikan bahan serangan adalah penamaan RSUD Bayu Asih. Bagi Deddy, nama itu diambil dari filosofi Sunda yang berarti roh kasih sayang, sebuah pesan humanis yang melampaui batas agama. Namun di tangan para pengkritiknya, nama itu dituding tidak islami, bahkan dianggap melecehkan tradisi pemberian nama islami pada fasilitas publik. Media sosial kembali memanas. Gambar papan nama RSUD Bayu Asih dibagikan dengan caption bernada sinis. Kenapa tidak pakai nama islami? Inikah pemimpin yang katanya pro budaya tapi anti syariat? Tulis sebuah akun yang sudah terkenal kerap menyebarkan provokasi. Beberapa ormas lokal yang sebelumnya tidak ikut terlibat mulai bersuara. Mereka mengirim pernyataan terbuka, menuntut agar nama rumah sakit itu diganti. Alasannya sederhana, demi menjaga identitas keislaman wilayah tersebut. Padahal, sejak berdiri, rumah sakit itu melayani pasien tanpa pandang bulu, dari berbagai latar belakang agama. Bukan hanya soal nama rumah sakit, patung-patung di ruang publik juga ikut dipermasalahkan. Deddy yang dikenal gemar memasang patung tokoh wayang dan simbol-simbol budaya Sunda, kini dituding menghidupkan kembali berhala yang dilarang agama. Foto-foto patung itu menyebar di WhatsApp grup, diiringi kalimat-kalimat yang memancing kemarahan. Deddy sempat menanggapi isu ini dalam sebuah wawancara televisi. Dengan nada tenang, ia menjelaskan bahwa simbol budaya bukanlah simbol agama, dan patung wayang hanyalah sarana pendidikan sejarah serta pelestarian tradisi. Namun klarifikasi itu nyaris tak terdengar di tengah kebisingan narasi negatif yang lebih ramai dibagikan. Di Purwakarta sendiri, sebagian warga justru bangga dengan simbol-simbol tersebut. Mereka menganggap kebijakan Deddy telah membuat daerah mereka menjadi unik dan dikenal luas. Wisatawan berdatangan, ekonomi lokal tumbuh. Tetapi di dunia maya, suara mereka tenggelam, kalah oleh gemuruh fitnah yang terorganisir. Kampanye hitam itu semakin menggila ketika potongan video lama Deddy beredar kembali. Dalam video itu, ia mengucapkan salam Sampurasun di acara resmi. Bagi pendukungnya, itu adalah salam budaya yang ramah. Bagi lawannya, itu adalah bukti tambahan bahwa ia mengganti salam Islam. Narasi ini dikemas sedemikian rupa sehingga membentuk pola, bantuan untuk gereja, penamaan non-Islami, patung di ruang publik, dan salam budaya, semuanya disusun untuk menggiring opini bahwa Deddy anti-Islam. Sebagian pendukung Habib Rizik bahkan mulai menghubungkan semua kebijakan itu dengan teori konspirasi besar, seolah-olah Deddy adalah bagian dari agenda global untuk menghapus identitas umat. Klaim ini liar, tak berdasar, tapi efektif mengundang emosi massa. Meski hujan kritik datang dari segala arah, Deddy tetap memilih jalur elegan. Ia tidak mau terjebak dalam debat kusir. Bagi dia,
setiap kebijakan yang diambilnya punya dasar hukum dan niat baik. Ia yakin, sejarah yang akan menjadi saksi, bukan komentar di media sosial. Namun bagi tim pendukungnya, tekanan ini mulai terasa berat. Setiap langkah, setiap acara, bahkan setiap kata yang diucapkan Dedi kini diawasi, direkam, dan dipelintir oleh lawan politiknya. Mereka sadar, ini bukan lagi sekadar perbedaan pandangan, tapi sudah masuk wilayah pembunuhan karakter. Di bab ini, menjadi jelas bahwa perang simbol bisa sama berbahayanya dengan perang kata-kata. Sebuah nama, patung, atau salam sederhana dapat diubah menjadi senjata yang memecah belah masyarakat jika jatuh ke tangan orang yang punya niat buruk. Dan itulah yang sedang dihadapi Dedi Mulyadi saat ini. Isu yang awalnya hanya berputar di media sosial kini merembet ke dunia nyata. Sejumlah kelompok massa mulai menggelar aksi di depan kantor pemerintahan, membawa spanduk bertuliskan tuduhan-tuduhan keras terhadap Kang Dedi Mulyadi. Suara toa menggema, memanggil masyarakat untuk membuka mata terhadap sosok yang mereka anggap berbahaya bagi umat. Di Purwakarta, kampung halaman Dedi, suasana yang biasanya tenang berubah tegang. Aparat keamanan mulai disiagakan di beberapa titik strategis, khawatir aksi protes itu memicu bentrokan dengan pendukung Dedi yang jumlahnya tidak sedikit. Di pasar, di warung kopi, bahkan di masjid, orang-orang mulai membicarakan isu ini dengan nada panas. Di Cianjur, tempat awal mula kontroversi ini meledak, situasi tidak kalah panas. Sebagian ormas menggelar tablik akbar dengan tema yang secara tersirat menyinggung Dedi. Poster-poster acara itu menampilkan kata-kata seperti tolak pemimpin munafik dan kembalikan kemurnian syariat. Bagi siapapun yang membaca, pesan itu sangat jelas kemana arahnya. Tak hanya aksi di jalan, tekanan juga datang melalui jalur birokrasi. Beberapa pejabat lokal yang dikenal dekat dengan Dedi mulai dipanggil oleh pihak tertentu. Ada yang secara halus diminta menjauhkan diri, ada pula yang mendapat ancaman kehilangan jabatan jika terus memberi dukungan. Di media massa, wajah Dedi semakin sering muncul, bukan sebagai narasumber inspiratif seperti dulu, tapi sebagai sasaran kontroversi. Talkshow politik mengundang narasumber yang pro dan kontra, seringkali tanpa memberi ruang bagi Dedi untuk menjelaskan sendiri. Potongan-potongan video diedit sedemikian rupa agar mendukung narasi negatif yang sedang dibangun. Di tengah situasi yang memanas, pendukung Dedi mencoba menggelar acara tandingan berupa deklarasi dukungan. Mereka berkumpul di alun-alun kota, membawa bendera merah putih dan poster bertuliskan, Kang Dedi sahabat semua umat. Namun, acara itu nyaris dibubarkan ketika sekelompok massa datang berteriak-teriak menentang. Ketegangan makin menjadi ketika sebuah aksi di depan rumah dinas Dedi berakhir ricuh. Ada lemparan botol plastik, teriakan provokatif, dan dorongan antar massa. Polisi yang berjaga harus memisahkan kedua kubu sebelum situasi meledak lebih besar. Peristiwa ini menjadi sorotan media nasional, semakin menambah sensasi dan tekanan publik. Di balik layar, manuver politik juga berjalan. Lawan-lawan Dedi memanfaatkan momen ini untuk merusak elektabilitasnya menjelang pemilihan. Mereka tahu, sekali label anti-Islam menempel, sulit sekali untuk dihapus, apalagi di tengah masyarakat yang sensitif terhadap isu agama. Dedi sendiri tetap tampil tenang di hadapan publik. Ia terus menjalani agenda kerja, mengunjungi warga, membantu korban bencana, dan menghadiri acara budaya. Namun di ruang pribadinya, ia tidak menutup mata terhadap risiko yang mengintai, termasuk kemungkinan fitnah ini dijadikan alasan hukum untuk menjeratnya. Meski badai kritik semakin kuat, ada pula gelombang simpati yang diam-diam membesar. Banyak warga yang mulai curiga terhadap cara isu ini dimainkan. Mereka melihat pola, sebuah kejadian kecil dibesar-besarkan, lalu diikuti kampanye masif yang terkoordinasi. Namun, simpati itu belum cukup untuk membendung gelombang serangan yang sudah telanjur deras. Dedi dan timnya menyadari, mereka sedang menghadapi bukan sekadar lawan politik, tapi sebuah operasi besar yang melibatkan banyak kepentingan. Dan di titik ini,
pertarungan tidak lagi hanya soal benar atau salah. Ini sudah menjadi soal siapa yang bisa bertahan paling lama di tengah badai opini. Dedi tahu, setiap langkahnya ke depan harus dihitung dengan cermat, karena satu kesalahan saja bisa dimanfaatkan untuk memukul balik lebih keras. Serangan terhadap Kang Deddy Mulyadi tidak lagi berhenti di ruang publik. Perlahan, arus fitnah itu merembes masuk ke ruang pribadi, menyentuh keluarga dan orang-orang terdekatnya. Istri, anak-anak, bahkan kerabat jauh mulai merasakan panasnya situasi yang mengelilingi Dedi. Anak sulung Dedi, yang tengah kuliah di luar kota, tiba-tiba mendapat pesan ancaman lewat media sosial. Pesan itu tidak hanya berisi kata-kata kasar, tapi juga foto rumah mereka yang diambil dari jarak dekat. Sang anak, yang sebelumnya jarang terlibat urusan politik, mulai merasakan ketakutan yang nyata. Istri Dedi pun menjadi sasaran komentar pedas di media sosial. Foto-fotonya yang sedang menghadiri acara gereja bersama Dedi dipelintir menjadi bukti bahwa mereka berpihak pada agama lain. Padahal, acara itu murni undangan resmi untuk kegiatan sosial kemanusiaan. Tidak berhenti di situ, ada oknum yang menyebarkan gosip murahan tentang kehidupan rumah tangga Dedi. Mereka memelintir foto-foto lama menjadi narasi palsu bahwa rumah tangganya sedang retak. Berita bohong itu menyebar cepat di grup WhatsApp, memancing perbincangan di kalangan masyarakat awam. Dedi mencoba menenangkan keluarganya. Di ruang makan yang sederhana, ia duduk bersama anak-anaknya, mengatakan bahwa semua ini adalah ujian yang harus dihadapi dengan kesabaran. Namun di balik tatapannya yang tegar, ada kegelisahan yang tidak bisa ia sembunyikan. Beberapa kerabat mulai menjauh demi menghindari sorotan. Ada yang membatalkan pertemuan keluarga, ada pula yang tidak lagi menghubungi seperti dulu. Mereka takut ikut terseret dalam pusaran isu yang begitu sensitif ini. Serangan juga datang dalam bentuk teror fisik. Suatu malam, kaca mobil yang terparkir di halaman rumah retak karena dilempar batu. Tidak ada CCTV yang merekam pelaku, dan pesan itu jelas, kami bisa menjangkau kamu di mana saja. Media yang dulu akrab dengannya kini ikut memberitakan rumor-rumor pribadi itu, seolah-olah memiliki kebenaran. Bahkan, beberapa stasiun televisi memasukkan segmen khusus yang mengulik kehidupan rumah tangga Dedi, memancing penonton untuk berkomentar di kolom media sosial mereka. Dedi tahu, jika ia terpancing untuk membalas, lawan-lawan politiknya akan mendapatkan bahan baru untuk menyerang. Karena itu, ia memilih diam di hadapan gosip, fokus pada kegiatan positif, dan membiarkan masyarakat yang menilai. Meski begitu, diam bukan berarti tidak berbuat apa-apa. Tim kepercayaannya mulai bergerak di belakang layar, mengumpulkan bukti, melacak akun-akun penyebar fitnah, dan menelusuri siapa saja yang berada di balik operasi ini. Namun, yang membuat Dedi paling berat adalah ketika sang ibu mendengar kabar-kabar miring itu. Perempuan sepuh itu menatapnya dengan mata berkaca-kaca, bertanya apakah semua tuduhan itu benar. Pertanyaan itu menusuk hati Dedi lebih dalam daripada semua serangan publik yang ia terima. Di tengah malam yang sunyi, Dedi berdiri di teras rumah, menatap langit. Ia tahu badai ini belum akan reda. Tetapi ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa keluarganya tidak akan pernah dibiarkan hancur oleh permainan kotor ini. Pagi itu, suasana di rumah Kang Deddy Mulyadi berbeda. Tidak ada lagi raut lelah di wajahnya. Tatapan matanya tajam, napasnya mantap, dan langkahnya penuh keyakinan. Setelah berbulan-bulan memilih diam, ia tahu inilah saatnya membalikkan keadaan. Ia memanggil tim inti, para sahabat, dan tokoh masyarakat yang masih setia mendukungnya. Pertemuan berlangsung di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Di sana, Dedi memaparkan rencana, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk membersihkan namanya dari tuduhan yang sudah terlalu jauh. Dalam ruangan itu, ia berbicara tanpa teks, dengan suara bergetar namun tegas. Kita tidak melawan dengan kebencian, tapi dengan kebenaran, ujarnya. Kalimat itu membuat semua yang hadir terdiam, menyadari bahwa perjuangan ini lebih besar daripada sekadar membela nama. Hari berikutnya,
Dedi menggelar konferensi pers terbuka. Ratusan wartawan hadir, kamera-kamera menyorot setiap gerakannya. Di hadapan mikrofon, ia mengurai kronologi, menunjukkan bukti foto, video, dan surat resmi yang membantah seluruh tuduhan. Ia memutar video dokumentasi saat membantu gereja di Cianjur, yang ternyata adalah aksi kemanusiaan pasca gempa. Di dalam video itu, terlihat jelas bendera merah putih berkibar di halaman. Relawan dari berbagai agama bergandengan tangan membantu korban tanpa memandang keyakinan. Jika membantu sesama adalah kesalahan, biarlah saya terus bersalah di mata mereka, kata Dedi, suaranya menggetarkan ruangan. Kalimat itu langsung menjadi kutipan viral di media sosial, dibagikan ribuan kali dalam hitungan jam. Tidak berhenti di situ, Dedi mengumumkan langkah hukum terhadap para penyebar fitnah. Tim kuasa hukumnya menyerahkan laporan resmi ke kepolisian, melampirkan daftar akun dan bukti yang sudah dikumpulkan berbulan-bulan. Langkah berani ini memicu reaksi beragam. Ada yang kagum karena Dedi akhirnya melawan, ada pula yang semakin marah karena merasa tersudut. Namun, arus opini publik mulai berbalik. Banyak tokoh agama, bahkan dari kalangan yang sebelumnya diam, kini mulai menyuarakan dukungan. Di desa-desa, warga yang mengenal Dedi sejak lama mulai bersuara. Mereka bercerita bagaimana Dedi membantu pesantren, membangun masjid, dan memberi beasiswa untuk anak-anak yatim. Cerita-cerita ini membanjiri media sosial, memupus narasi anti-Islam yang disebarkan lawan politiknya. Malam itu, Dedi pulang ke rumah dengan perasaan lega. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia bisa duduk di ruang tamu tanpa memikirkan tuduhan yang membayangi. Istrinya tersenyum, anak-anaknya memeluknya erat. Namun, ia tahu ini bukan akhir. Fitnah bisa datang lagi kapan saja. Tapi kali ini, ia sudah siap, dengan bukti, dengan dukungan, dan dengan tekad yang tak tergoyahkan. Sebelum tidur, ia menulis satu kalimat di buku catatannya, kebenaran tidak selalu menang cepat, tapi ia selalu datang tepat waktu. Kalimat itu menjadi pegangan, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk semua yang pernah berdiri di pihak yang benar. Dan di luar sana, meski malam semakin larut, gema perjuangannya mulai terdengar di setiap sudut negeri.